22 tahun, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meneguhkan gerak juang bersama untuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional di Indonesia. Tujuan Komnas Perempuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Mandat dan kewenangan. Pertama, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan. 3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. 4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. 5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Terdapat berbagai latar belakang peristiwa penting di awal berdirinya Komnas Perempuan. Tragedi Mei 98 pada 13-15 Mei 98. Tragedi Mei 98 banyak mengakibatkan terjadinya korban, tak terkecuali perempuan yang menjadi objek penyerangan dan kekerasan seksual. Pemerkosaan dilakukan secara sistematis, khususnya yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa, dan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dari Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan, dan Jakarta. 16 Juni 1998, masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan menginisiasi gerakan Signatory Campaign yang menuntut pertanggungjawaban negara terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998. Dalam jangka waktu 2 minggu, terkumpul 4.000 tanda tangan yang terdiri dari pemuka agama, akademisi, aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan pekerja kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan, dari dalam maupun luar negeri. Tuntutan yang diajukan adalah investigasi terhadap tragedi Mei 1998 mencakup kasus-kasus penyerangan seksual terhadap kaum perempuan, para pelaku dan penanggung jawab tindak kekerasan terhadap perempuan diadili dan diberi sanksi hukum yang tegas, dan Presiden Republik Indonesia mengutuk perkosaan yang terjadi dan menyatakan maaf kepada para korban dan keluarganya di hadapan publik. 15 Juli 1998 pukul 2 siang. Presiden Habibie menerima permintaan audiensi 22 perempuan dari pelbagai latar belakang identitas dan profesi. Diskusi tertutup tersebut akhirnya menyimpulkan pengakuan Presiden telah terjadinya pemerkosaan terhadap mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada tragedi Mei 98. Pada hari yang sama, Presiden Habibie pun menyampaikan permintaan maaf dalam konferensi pers.
22 Juli 1998. Presiden Habibie juga meminta usulan untuk tindak lanjut kasus perkosaan sistemik tragedi Mei 98. Saparina Sadli memberikan usulan kepada Presiden Habibie untuk membentuk komisi nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia. Presiden Habibie menyetujui pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai lembaga yang mandiri dan independen. 23 Juli 1998. Presiden Habibie kemudian membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta atau TGPF untuk melakukan penyelidikan terhadap tragedi Mei, termasuk dugaan terjadinya perkosaan massal sewaktu peristiwa tersebut. TGPF yang dalam penyelidikan juga memanfaatkan laporan tim relawan untuk kemanusiaan setelah penyelidikannya menyimpulkan kebenaran terjadinya peristiwa serangan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa. Laporan TGPF menyebut antara lain, terjadinya 85 tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama tragedi Mei tersebut di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya, yang meliputi 52 orang korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. 9 Oktober 1998. Persetujuan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dilegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan. Awalnya, Presiden mengusulkan komisi tersebut dengan Komisi Nasional Perlindungan Wanita dan ditempatkan di bawah naungan Menteri Negara Urusan Wanita. Tawaran ini ditolak dengan tegas oleh para aktivis perempuan, termasuk tawaran agar ibu negara duduk dalam jajaran kepengurusan komisi baru tersebut. Hingga akhirnya disepakati nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang secara eksplisit menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, sekaligus dinyatakan sebagai lembaga yang cara kerjanya bersifat mandiri dan independen. 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan berdiri berdasarkan Kepres tanggal 9 Oktober 1998. Namun, pada tanggal 15 Oktober, akhirnya mandat dan keanggotaan Komnas Perempuan dikeluarkan setelah Presiden sendiri turun tangan mengatasi persoalan birokrasi. Komnas Perempuan pun memaknai eksistensinya pada tanggal 15 Oktober 1998 karena pada tanggal tersebut, Komnas Perempuan pertama kalinya melaksanakan dialog nasional tentang kekerasan terhadap perempuan. Tanggal 15 Oktober inilah yang selalu dirayakan sebagai ulang tahun Komnas Perempuan. Fase periodisasi Komnas Perempuan berdasarkan proses pembentukan lembaga negara untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 1998 sampai 2001, fase proses pembentukan lembaga negara untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pencarian identitasnya. 2002 sampai 2003, fase membangun identitas kelembagaan. 2003 sampai 2006, fase mengungkap kebenaran. 2007 sampai 2009, fase transisi dan konsolidasi. 2010 sampai 2014, fase konsolidasi pengetahuan, kelembagaan, dan komitmen berbagai pihak untuk perkokoh Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional. 2015 sampai 2019, fase penguatan unit, konsep dan fungsi, fase refleksi, konsolidasi, dan redefinisi. 2020 sampai 2024, fase meneguhkan fondasi lembaga negara HAM atau LNHAM dengan mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan telah menghasilkan berbagai capaian,
Capaian-capaian ini berdasarkan laporan-laporan pencarian fakta, pemantauan dan pendokumentasian, serta kajian yang menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan dan pendidikan publik, diantaranya kerja-kerja dalam membangun pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan atau KTP, diantaranya dengan rutin meluncurkan catatan tahunan atau Catahu setiap tahunnya, konferensi pengetahuan dari perempuan atau PDP, terintegrasinya sejarah Mei 98 dalam kurikulum muatan lokal di DKI Jakarta. Kerja-kerja dalam reformasi hukum dan kebijakan diantaranya, Komnas Perempuan menginisiasi RUU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, harmonisasi kebijakan diskriminatif, dan pembebasan retribusi makam korban Mei 98. Sebagai lembaga nasional HAM di Indonesia, Komnas Perempuan melahirkan seri dokumen kunci sebagai dokumentasi pelanggaran HAM perempuan, membuat laporan independen ke mekanisme HAM internasional, dan sahabat pengadilan. Untuk pengembangan sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan, Komnas Perempuan menginisiasi terciptanya sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP, mendorong terbentuknya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN hasil kerjasama dengan Kementerian Agama. Pelibatan publik dalam mendukung kerja-kerja yang dilakukan seperti kampanye 1000 payung, dukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kampanye menolak perdagangan manusia atau MGV, dan juga melakukan kampanye penggalangan dukungan publik melalui Pundi Perempuan. Sesuai dengan surat keputusan atau SK Ketua Komnas Perempuan pada tanggal 6 Agustus 2020, Komnas Perempuan telah menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga melakukan beberapa kolaborasi dan kerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun jaringan masyarakat sipil seperti menyediakan informasi pustaka HAM di website Komnas Perempuan. Pustaka HAM adalah jaringan perpustakaan dari organisasi sipil dan pemerintahan yang bergerak di isu hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan berbagi pengetahuan kepada publik berkaitan isu hukum dan HAM. Komnas Perempuan juga merupakan National Women's Missionaries. Secara institusional, CEDAW melahirkan dua institusi National Women's Missionaries di Indonesia, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA sebagai eksekutif, sebagai pelaksana pengarus utamaan gender dalam pembangunan di Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagai LNHAM yang memantau pelaksanaan CEDAW sekaligus sebagai dasar kerja-kerjanya dengan fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan telah 22 tahun mengupayakan mimpi perempuan Indonesia agar bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan akan terus mewujudkannya pada tahun-tahun berikutnya. Seperti yang pernah disampaikan seorang pendirinya, apabila kerja memberikan keadilan bagi korban kekerasan adalah sebuah mimpi, apakah kita akan membiarkan korban juga bermimpi untuk dapat pulih dari kekerasan yang dialaminya? Saparina Sadli, 2001.